Halo semuanya, balik lagi bareng aku. Kali ini aku bakalan ngebahas soal-soal tes wawasan kebangsaan atau TWK yang biasanya muncul di SKD CPNS 2024. Nah, apa aja sih soal-soalnya? Kita akan bahas dari soal yang pertama. Soal yang pertama, peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia. Aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan disebut A. Norma agama, B. Norma kesusilaan, C. Norma kesopanan, D. Norma keadilan, dan E. Norma hukum. Kira-kira apa ya teman-teman jawabannya? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar sebelum soalnya aku bahas. Oke, dari kelima pilihan jawaban nih teman-teman, yang paling benar adalah yang B, norma kesusilaan. Karena teman-teman, norma kesusilaan ini adalah norma yang dianggap sebagai suara hati manusia atau aturan hidup tentang baik buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan. Jadi jawaban yang paling benar nih teman-teman adalah yang B, norma kesusilaan. Soal yang selanjutnya, monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Negara yang menerapkan ideologi ini adalah A. Amerika Serikat, B. Australia, C. Brunei Darussalam, D. Rusia, dan E. Jerman. Nah, dari kelima pilihan jawaban yang benar nih teman-teman adalah yang C, Brunei Darussalam. Karena monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dan kesejahteraan negaranya. Saat ini masih banyak negara yang menganut paham monarki, diantaranya adalah Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan lainnya. Jadi pusat kekuasaan tertinggi adalah raja yang memerintah dan segenap keturunannya. Yang paling benar jawabannya adalah yang C, Brunei Darussalam. Soal selanjutnya, secara harfiah Pancasila itu diartikan titik-titik. A. 5 pedoman kebangsaan, B. dasar yang memiliki 5 unsur, C. 5 komponen penting, D. 5 unsur hidup manusia, dan E. falsafah yang memiliki 5 pedoman bernegara. Jawaban yang paling benar adalah yang B, dasar yang memiliki 5 unsur. Soal yang selanjutnya, judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai atau bahasa Indonesia Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945 adalah. Nah teman-teman, soal-soal TWK nih namanya kan tes wawasan kebangsaan. Jadi soal-soalnya pasti seperti soal-soal PKN pada zaman kalian ini kuliah. Nah, jadi dari kelima pilihan jawaban, yang A lahirnya bangsa Indonesia, yang B kesaktian Pancasila, yang C lahirnya Pancasila, D pedoman hidup berbangsa, E falsafah hidup Pancasila, yang paling benar adalah yang C, lahirnya Pancasila. Kenapa nih? Karena lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai pada saat itu. Nah, pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI ini teman-teman. Jadi yang paling benar jawabannya adalah yang C. Soal yang selanjutnya, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Jawabannya apa nih teman-teman kira-kira? Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Dari kelima pilihan jawaban, yang paling benar adalah yang E, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kelima. Pada tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara yang dinamakan A. Panitia 8, B. Panitia 9, C. Panitia Lencana Negara, D. Panitia Pembangunan, dan E. Panitia Lambang Negara. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman, Panitia Lencana Negara. Karena pada tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Portofolio Sultan Hamid II yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara.
Jadi pilihannya yang paling benar adalah yang C, Panitia Lencana Negara. Soal selanjutnya, rancangan Lambang Negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam A. Sidang PBB, B. Konferensi Asia Afrika, C. Sidang Kabinet RIS, D. Kraton Kadriah Pontianak, E. Konferensi Meja Bundar. Nah, pilihan yang paling benar nih teman-teman adalah yang C, Sidang Kabinet RIS, karena pada saat itu rancangan Lambang Negara karya Sultan Hamid disetujui pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Oke, soal selanjutnya dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus A. berdasarkan pemerintah, B. berdasarkan hukum, C. mengacu pada kebutuhan, D. merujuk pada kepentingan, E. menuruti keinginan penguasa. Jawabannya apa nih kira-kira teman-teman? Yang A berdasarkan pemerintah, ini tidak termasuk ya. Yang B berdasarkan hukum, yang C mengacu pada kebutuhan, ini juga tidak termasuk. Yang D merujuk pada kepentingan, yang E menuruti keinginan penguasa. Ini juga salah. Jadi yang paling benar di antara kelima pilihan jawaban adalah yang D, berdasarkan hukum. Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus berdasarkan hukum. Jadi, pilihan jawaban yang paling benar adalah yang B, berdasarkan hukum. Soal yang selanjutnya, teman-teman, segala sesuatu yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum. Hal ini sesuai dengan pasal Undang-Undang 1945. A. Pasal 2, B. Pasal 3, C. Pasal 1, D. Pasal 5, dan E. Pasal 4. Segala sesuatu yang terjadi dan menyangkut pidana itu ada di pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi pilihan yang paling benar adalah yang C, pasal 1. Soal selanjutnya, terbentuknya negara melalui adanya kelebihan dan dominasi seseorang atas orang lain. Pemahaman itu merupakan intisari dari A. Teori perjanjian, B. Teori pemerintahan, C. Teori politik, D. Teori yuridis, dan E. Teori kekuasaan. Jadi terbentuknya negara melalui adanya kelebihan dan dominasi seseorang atas orang lain. Ini merupakan pemahaman dari E, teori kekuasaan. Karena teori kekuasaan ini teman-teman bersifat fisik, yaitu yang kuatlah yang berkuasa. Ini merupakan ajaran yang dianut oleh Machiavelli. Jadi pilihan yang benar adalah yang E, teori kekuasaan. Oke teman-teman, itu aja soal-soal TWK atau tes wawasan kebangsaan yang biasanya muncul di SKD CPNS 2024. Nah, di next video aku bakal ngebahas soal-soal lainnya tentang CPNS 2024. See you di next video. Bye.